Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol horor. Seperti sebelumnya, sebelumnya kita minta maaf ya, kemarin lumayan cukup lama nggak timbul gitu. Kita tuh tenggelam, nggak muncul. Gitu karena ya ada sesuatu yang dikerjakan. Intinya seperti itu. Mohon maaf. Senang bisa balik bersama Bro Ayung seperti sedia kala, dan ya nggak usah pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Pastinya ada cerita gitu. Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Seperti biasa saya menyapa kawan-kawan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Tentunya kapanpun, dari manapun saatnya. Kembali ada kita berdua, alhamdulillah, di ngobrolin yang horor-horor. Begitu ya, Pi ya. Oh iya. Iya. Sebelum ke cerita biasanya jenengan ngomongin terima kasih, begitu ya. Terima kasih apa? Untuk teman-teman yang sudah nonton dan lain-lain. Oh, udah. Oh ya. Terima kasih. Mohon maaf sama terima kasih gitu. Oke. Langsung ke cerita aja ya. Baiklah. Ini ada cerita dari Mas Edi. Mas Edi itu orang Pekalongan, Mas Biru. Umurnya sekitar 35-an tahun, seorang bapak dari satu anak, dan istrinya itu orang Garut. Namanya Imas. Kalau orang sana nama kayak gitu ya lumrah ya, Imas. Kalau Wati siapa kan sini ya. Terus semenjak menikah itu si Imas itu tinggal di Pekalongan sama keluarganya Edi. Ikut suami. Emang diniati dari awal seperti itu. Kamu nikah tapi ikut sama saya. Awalnya baik-baik saja, kemudian keluarga ya biasalah, ada benturan-benturan. Wong namanya rumah tumpeng, yang lain juga punya keluarga, satu keluarga satu kamar. Akhirnya banyak yang nggak enaknya karena yang lain itu anaknya udah gede-gede. Ya jadi akal perkara awalnya tuh karena Mas Edi itu punya anak bayi, terus sering nangis begitu loh. Jadi kayak keganggu, keberisikan, terus ngomongnya itu langsung frontal di depan Imas, di depan Mas Edi begitu kan. Akhirnya ditahan-tahan, kata Mas Edi, istri saya itu nggak kuat dan minta supaya kita itu bakar aja rumahnya gitu. Iya, kita bakar aja rumahnya. Sama nggak punya rumah gitu. Iya, akhirnya kan Mas Edi jalan ke pom bensin terdekat. Beli Terus 1 liter tapi nggak boleh gitu. nggak boleh, harusnya trigenan kayak gitu. Motor sih. Iya, nggak boleh. Nah, akhirnya kan setelah nggak boleh ketemu sama tukang pom bensin, mereka jalan berdua. Enggak begitu, enggak dibakar rumahnya Mas Biru. Akhirnya diputuskan mendingan pindah ke Garut. Mereka akhirnya pindah ke Garut begitu ya, untuk ya wis yang penting bocah sehat. Terus pikirannya ya kalau misalnya waktu itu kata Mas Edi, kalau misalnya waktu itu saya usahanya lagi lancar mending. Jadi Garut itu cantik-cantik. Iya, Imas juga cantik, Bi. Iya betul. Ada ini ya, datarannya tinggi bukan? Tergantung Garut mananya ya. Dia itu yang Tegal dataran tinggi atau rendah? Kan ada rendah ada tinggi. betul, ada rendah ada tinggi. Ini yang tingginya, Bi. Jadi katanya kalau cerita di sana artis banget, tiis katanya ngomongnya begitu, tiis ya. Nah itu tiris hampir. Tiris itu suhu ini ya. Kalau tiis itu ke makanan. Kalau lebih ke makanan, ya, lebih ke makanan. Kalau nggak salah. Begitu ya, tiris. Di sana itu dingin begitu ya. Jadi akhirnya pindah ke sana, dan memang kata Mas Edi di sana itu Imas memang cuman ada satu saudara. Jadi ada kakaknya, dan kakaknya juga udah punya rumah sendiri dan jauh lebih ke atas lagi katanya. Jadi rumah itu suwung karena orang tuanya udah nggak ada semuanya. Jadi yang jagain rumah itu ya bibi, uak, seperti itulah. Jadi ya wis lah kalau memang di sana. Tapi kan saya rumah benar-benar dijagain, berdiri depan. Iya, dijagain. Mereka enggak sip-sipan dan digaji sama Edi. Meskipun Edi di sini juga kerjanya susah kan. Enggak dijagain, dibiarin begitu loh. Tapi kan kalau ada apa-apa dirawat, disapuin, diliatin aja kan. Kalau ngomong sama yang punya, aku yang jagain, padahal cuma liatin doang lewat. Dapat pecingan kan seperti itu, udah lumrah lah. Pindahlah kami ke sana, Mas. Dan
saya itu dari dulu nggak seret di sana. Saya nggak ngomongin masalah orang Garut seperti apa, lingkungan kami waktu itu seperti apa. Orang baik di mana aja, yang baik ya baik, yang nggak baik ya nggak baik, guys. Tapi keluarganya itu kayak gimana ya ke saya. Sampean nggak kerja mungkin waktu dulu ke sana. Iya sih, iya, yes, pantas begitu kan. Tapi sampai saya ke sana dan saya ngagul bahasa sininya itu, cerita itu seolah-olah hebat begitu, tetap aja sambutannya itu masih ngedabrus masih saja sambutannya itu kayak mereka nggak percaya. Ya penampilannya situ tiwal-tiwul ya mungkin masih sama, apalagi nggak bawa oleh-oleh dan iya sih mas. Akhirnya kayak nggak diajak ngomong, kayak nggak dapat apa ya namanya tempat di mereka, di saudara-saudaranya Imas. Bahkan bayi yang mungil itu saya hitam, istri saya orang sana kan bersih, unyu-unyu lah. Kayak lakasing raya mas, nggak ada yang sini gendong atau apa. Jadi malah Imasnya sendiri kok kayak gini ya pak, gorengan. Jadi kok kayak gini ya pak, kayak nggak ada, saya kayak asing di kampung sendiri. Udah kamu jangan pikirin begitu, yang penting saya niatnya bawa duit, saya mau dagangan apa, mau apa wis, mau dagangan apa di sini mau bertahan. Kalau misalnya ada apa-apa kita ke Jakarta, katanya seperti itu. Nah itu ada orang yang baik banget, nenek-nenek itu ikutnya, berarti adiknya mbahnya Imas itu yang paling bisa diajak ngomong sendiri. Kalau misalnya kok wah ini kok sikapnya sama saya kok begini ya, buat ngadu lah seperti itu, dia yang selalu ngadem-ngademi, mendamaikan, terus gendong-gendong anaknya lah. 1-2 hari kami nggak ngalamin apapun. Ini kan cerita horor ya mas ya, saya ceritain ke jenengan. Itu pas sekitar hari mau 7 hari apa sebelum seminggu lah, malam itu memang ya hari-hari memang lagi musim hujan. Kemudian kalau di sini kan banyak sompang ya, sompang rumah-rumah kuno itu yang terbuka. Kalau sana enggak, jadi ya dapur begitu kan. Cuman memang ada kayak semacam tempat yang bolong. Kalau saya bilang sompang ya terlalu kecil, kayak 1 atau 2 meter lah di pojokan ruang. Terus istri saya padahal rumah sendiri, tapi karena nggak ditempatin lama, dia itu takut, kayak kebiasaan di Pekalongan. Akhirnya minta antar. Saya bilang, kalau kamu ke belakang minta antar saya, ini bocah yang jagain siapa? Bocahnya di bawah mas. Lalu saya gendong bocah begini ya, ngantar istri buang air kecil. Nah itu hujan riwis-riwis mas, hujan-hujan kecil begitulah, karena udah habis hujan gede tinggal sisa-sisanya. Saya itu baru masuk area dapur udah nyium bau yang nyengat banget lah, kayak semacam bau orang di kuburan yang baru dikubur baru begitulah, seperti itu. Tapi nanti lama-lama yang kuat bau melatinya, kuat banget bau melati itu. Istri saya di dalam malah nyanyi-nyanyi loh, di dalam kamar mandi. Mas Edi yang bawa bocah, iya di luar ini kamar mandi. Sama saya sambil lingak-linguk, iki mambu apa, mirip sama kadang-kadang apa mungkin rasa pandan, ada rasa yang baunya seperti itu ya kayak pandan, tapi lebih ke melati. Saya ngode-ngode ke istri. Padahal di sini kalau sekarang orang meninggal pakainya aks. Sama Gatsby atau lebih ini. Lebih enggak cukup. Akhirnya serius. Iya. Pas sudah keluar istri ya, pertama saya lihat ya istri saya itu kan ada lampu kecil ya, terus di situ emang areanya agak gelap, ada remang lah. Maksudnya pengen dia tuh ngomong, Pak kok baunya begini banget begitu kan ya, seperti apa yang saya cium. Ternyata istri kok biasa aja. Kalau mau gantian sini katanya begitu. Bayi saya diambil, ya saya ke dalam. Pas saya masuk ke dalam itu, ya Allah mas, yang namanya bau itu melati wis. Pasti melati, baunya melati kayak satu ya ruangan kecil namanya yang buat buang air lah, di situ juga ada yang buat air besar juga ada di situ. Cuman ini bau pesing mending, baunya melati, plok bau melati. Dan itu di belakang saya itu ada bolongan-bolongan angin-angin apa ya, segede-gede beginilah. Saya itu rasanya ada yang gelentap di belakang kayak gitu, riwa-riwi. Tapi kan saya nggak berani lihat ke atas begitu ya, kayak perasaan begitulah ya. Duh, jangan-jangan saya orang baru di sini, saya digangguin. Apa istri sebenarnya pemberani kalau di kampung sendiri? Akhirnya saya buru-buru, lagian saya nggak begitu pengen buang air katanya Mas Edi. Saya keluar, istri juga di
di luar tuh nyaman-nyamannya aja, sempat saya dengar suara timang-timang bayi lah gitu. Jam 1 malam. Jam 1 malam, wis akhirnya saya kembali lagi ke kamar sana. Saya nungguin istri, tadi itu bau ini bau itu. Saya juga nggak cerita, takutnya istri takut ya. Kok nggak ada yang diomongin. Sampailah kami tertidur. Paginya saya ngomong sama istri sambil sarapannya, sambil ngeliatin tetangga-tetangga itu, saudara-saudara yang masih sini ya. Belum pada sarapan. Sengaja dikeliling kayak gitu. Beras mahal. Ya ayamnya kayak gitu. Sana kan makannya nggak ayam, nggak ada. Ya enggak lah. Si Mas Edi dimusuhin. Emang kelakuannya begitu? Enggak mah, bercanda. Terus ngomong, Dek, kamu itu semalam lagi kamu minta anterin buang air, ngerasain sesuatu enggak? Yang ngerasain belet pipis, Mas. Pak, manggilnya Pak, ngerasain belet pipis, Pak. Iya ya, ngerasain belet pipis. Enggak, maksudnya kamu merinding atau enggak? Ya merinding, kalau belet pipis mesti kayak gitu, merinding. Enggak, ada serem-serem apa enggak rasanya? Enggak apa-apa, enggak ada rasa kayak gitu. Emang kamu itu ngerasain apa? Akhirnya saya buka ya. Kalau semalam itu saya bau melati banget. Terus kayak ada yang wirawiri di angin-angin, berarti di belakang rumah. Oh, cuman kayak gitu doang, kayak orang enggak ada takutnya sama sekali. Saya bilang, kalau misalnya ini ada sosok yang mengganggu, terus emang ini daerah sini, mau kenalan sama saya, oke lah saya terima. Tapi kalau misalnya mau digangguin, buktiin istri saya gangguin juga, yang orang sini gitu loh. Ya asal-asal ngomong begitu. Malamnya hampir mirip di jam yang sama, istri saya kembali minta dianterin ke kamar mandi, istrinya Mas Edi begitu ya. Terus, tapi saya balik, nanti dulu aku aja yang masuk duluan. Mas Edi yang masuk duluan, terus dia buang air, itu nggak ada bau sama sekali, Mas. Nggak ada sama sekali bau ini, bau itu, nggak ada. Adanya ya bau hujan, rintik-rintik juga sama. Terus pas saya keluar dari kamar mandi, istri saya nampak meskipun di lampu yang remang-remang begitu, dia itu nggak ada omongnya sama sekali. Ya mungkin bisa dibilang pucet lah, kayak orang ketakutan. Udah kamu gantian, katanya mau kencing, digituin. Oh, enggak, yuk masuk. Itu pas bocah ini ada yang beda begitu kan. Pas masuk ke dalam kamar, berarti rumah itu cuman kalian berdua, Mas Edi? Iya. Itu istri langsung, bocah ditaruh, dia langsung meluk ke saya, pinggang saya. Mas, tadi mas. Itu ngomongnya udah campur-campur bahasa Pekalongan pokoknya. Malah sananya itu agak hilang sedikit. Tadi pas itu ada di kamar mandi, saya itu nyium bau melati. Tadinya kayak pandan begitulah, lama-lama itu berubah kayak jadi bau melati, jadi bau apak, jadi bau tanah, bau macam-macam bau-bauan yang nggak sedap. Dan di sini tuh nyesek banget. Saya kan ketok-ketok kamu, ketok-ketok, ayo cepetan. Nah yang aneh, saya tuh nggak ngerasa denger apapun, Mas Ayu katanya. Padahal kan ya kayu-kayu tipis itu begitu. Kencingnya air. Iya, bisa jadi karena dientep 2 tahun ya Vi ya, bisa jadi seperti itu. Harus kita pikir positif dan asas praduga tak bersalah begitu kan. Kemudian saya kan ngetok-ngetok kamu masa nggak dengar kenceng banget begitu? Enggak, nggak dengar apa-apa. Wah, dasar kupingnya, saya tuh udah ketakutan. Kenapa kamu nggak masuk? Kalau masuk kan saya sendiri, kan temannya kamu. Mau kamu aja di WC. Kenapa nggak masuk ke WC, kan nggak dikunci, katanya begitu. Bener ya Bi ya? Kenapa nggak masuk di WC? Aku nggak kepikiran. Pas itu niatnya mau geser ke dalam rumah. Nah pas di bolongan itu, dia tuh merasa kayak si Mbak Imas itu merasa kayak kepalanya tuh didongakin ke atas begitu loh, harus ngeliat ke atas. Itu Pak, itu melodot, bener-bener melodot, yang ada kelihatan ininya loh, apa ya, ikat yang di atas itu, tapi ngambleh. Jadi kalau ini katanya pocong lagi atau apa, itu kelihatan begitu serot, itu cepet banget lah, cep kayak gitu kan. Saya ngeliat ke atas, langsung lemes banget. Dia itu cuman sekilas banget, serep, masuk lagi ke area genteng lagi. Jadi enggak tetap begitu, enggak, cuman kayak sekilas, serep balik lagi. Lah kamu kenapa enggak teriak? Wong saya teriak, kamunya aja yang enggak dengar, katanya begitu. Tapi ya penasaran, itu bener apa enggak? Apa saya yang salah lihat? Akhirnya pas kamu keluar itu, kamu enggak tahu di belakang kita itu kan ngikutin. Itu keluarnya dari kamar mandi katanya. Yang ngelihat siapa? Yang ngelihat istrinya.
Jadi di belakangnya suaminya, ya istrinya juga. Jadi semua yang melihat istrinya, kita juga nggak bisa melihat apa-apa kan. Kemudian masuk kan, kita masuk dalam kayak gitu kan. Wis, kini ada yang nggak beres, ini ada yang nggak beres. Kalau kamu orang baru yang ditakut-takutin mending, kenapa aku juga ditakut-takutin? Nah waktu itu ngobrolnya jam berapa? Ya jam 12:30 mas mungkin. Pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba lampu itu lep. Aduh, ini apa meneh iki lampu ya? Ya sampean lampu nggak ganti apa emang lampu dari lama emang begitu? Iya lampu lama. Saya akhirnya tak matiin, tak nyalain lagi, ceklak. Anteng. Lah itu tiba-tiba anak saya itu bangun, dia itu mendelik nangis kejer begitu. Nangisnya luar biasa lah begitu kan. Ditetain gak mau, diapain gak mau, saya gendong, saya sholawatan apa segala macam, masih aja nangis begitu. Tataunya lapar, tapi itu ditetain gak mau. Jadi kan anaknya udah gede, bukan bayi banget gitulah ya, udah bisa makan kayak bubur yang dia adonin begitu kan. Dibikinin itu mau anteng. Setelah itu bau itu muncul lagi dan bilik kami itu ya istri saya bukan orang-orang yang punya ya, jadi biliknya masih ada yang bau bambu begitulah, anyaman bambu itu, geribiknya ada yang bek kayak gitu dari luar, berbarengan dengan munculnya bau-bau yang nggak sedap kayak pas di belakang. Kalau kemarin kata Mas Edi, saya itu cuman bau melati, pandan, tapi kali ini baunya ada bau tanah, bau apek-apek, kayak bau corok, macam itulah campur-campur, dan itu belek, terus itu melenduk, nanti balik lagi dari kamar, itu kelihatan banget. Nah, istri saya, Mas, iya apa ya Mas ya, itu apa ya, mau dipegang sama istri saya nggak boleh, jangan dipegang kayak gitu. Lah pas lagi melenduk yang terakhir itu, berarti dia senderan keberapa kali itu, saya ada gagang sapu kuna itu ya, yang dari bawahnya itu sabut kelapa, tak pentungin di situ Mas, pas lagi melendung gitu kan, buk, itu dia di sana itu bunyi kayak gitu, kayak orang yang sakit tapi ditahan gitu loh, rasa sakit tapi ditahan. Dan kejadian berikutnya yang tadi saya tabuk itu kayak keluar semacam lendir, jadi basah-basah tapi keluar lendir dan busuk, baunya busuk banget. Ketia setan mungkin, saya bilang kayak gitu kan. Ya ampun Mas, itu juga mau disentuh sama itu, saya nggak boleh. Akhirnya saya penasaran, yuk parani aja, yuk kita keluar di kamar. Berarti kan itu ketemunya di ruang tamu ya, jatuhnya di ruang tamu. Itu ada siapa sebenarnya di luar. Runtung kami tuntunannya. Mana gerayangan itu, istri udah ketakutan banget. Saya gerayangan ini top kontak di mana ini sebenarnya buat di lampu depan, ceplak kayak gitu, ternyata nggak hidup. Padahal sebelum saya masuk udah dikontrolin semua kalau lampu itu beres semua gitu kan. Di luar masih gerimis, baunya bukan bau tanah basah itu bukan, tapi apa luar biasa, campur sama tadi bau wangi-wangian yang nggak enak. Padahal kan melati enak aslinya ya, tapi itu kayak nusuk banget. Jadi saya runtung kayak cincin gitu loh Mas, dipegangin sininya, bawa bayi segala. Saya buka hordeng begitu, pas di pojokan, berarti pojokan ruang tamu, ada yang lagi begini Mas, kayak gini, lagi muncul, bener-bener lagi muncul kayak gini, kayak orang margoi begitulah sosok pojokan itu dan jelas banget, padahal itu gelap, itu ya gelap ruangan yang nggak dikasih lampu gimana sih ya, tapi tetap kelihatan itu lagi begitu. Pertama awalnya saya pikir bukan dia, kayak karpet yang digulung-gulung terus ditaruh di pojokan. Kan yang keluar saya duluan begini kan, dengan rasa takut tentu ya. Saya ngeliat ke kiri nggak ada, ke kanan itu siapa. Pas saya pantang-pantingin bener-bener, itu sosok begituan kan ya, ini sosok pocong. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus istri ngomong begini, Mas, apa sih itu apa Pak, itu apa, kamu lihat apa. Saya langsung tarik begini aja kepalanya. Itu pas bareng dia kan gendong sama bayinya juga kan begini. Itu pas dia ngeliat bayinya langsung nangis, dan sosok itu langsung ngadep itu ke arah kami. Mas, mukanya itu bisa jelas loh pada gelap kayak gitu. Jadi kayak banyak tanah-tanah yang pada jatuh begitu aja gitu loh. Tapi nggak ada mata, nggak ada apapun, kayak tanah yang pada jatuh plek. Dan
dari pandangan kami itu dia itu nggak bersih ininya, kafannya itu sama sekali nggak bersih. Habis kepleset Hujan kepleset. Saya juga wah, iya saya juga ngomong begitu kan. mau bangunkan susah, Iya. Mas berarti bangsa kayak gitu ada yang apes juga? Ada, saya bilang. Salah target juga ada, takut-takutin, terus yang ditakut-takutin takut, nggak takut begitu kan. Terus waktu sampean lihat kayak gitu pada berani pingsan kayak apa? Saya bilang begitu. Kami itu kayak saya ngerasa saya itu hampir jatuh, takut, sangat luar biasa takut, anak juga nangis, tapi istri juga katanya pas sudah kejadian kan ya sekitar berapa jam kemudian, berarti pingsan. Iya, kami pingsan akhirnya. Nah itu pas ngelihat itu rasanya pengen bertahan banget untuk supaya anak ini jangan ada yang jagain kalau ada apa-apa begitu kan. Tapi saya tahan-tahan, lama-lamanya nggak bisa. Dia di situ sekitar berapa meter di depan saya, ada 3 meteran atau 2 meter. Ya saya jejer sama istri, tapi kelihatannya mukanya kayaknya di sini, nanti jauh lagi, di sini jauh. Tapi kita dipaksa kayak nggak bisa kemana-mana. Bener-bener saya mau nyebut aja, wah susah banget mulutnya. Saya nggak bisa ngedulin istri karena nggak bisa nengok. Itu tahu-tahu itu saya nggak inget apa-apa. Tahu-tahu saya itu ketumpukan sama istri, terus di atasnya anak saya, itu. Tapi udah diem bocahnya. Saya itu langsung kayak orang bangun tidur gimana sih, kayak nggak ngerasain kejadian apapun, kayak tiduran di situ dan tumpuk-tumpukan di sana. Apaan sih? Pas dia dibangun, loh kita kok tiduran di sini? Itu baru ingat bareng-bareng kalau di situ tadi ada sosok pocong dan lampu udah nyala. Akhirnya ya kita sama-sama takut, dan ini kenapa bisa kita ngalamin bareng-bareng begini, dan rumah yang istri saya tahunya itu rumah aman banget, nggak ada hal-hal seperti itu kok. Hari itu ada gangguan begitu kan. Apakah ada yang ngirimin, apa karena kosong lama terus buat rumahnya sosok pocong tersebut. Nah itu kita bangun renggang-renggeng lah. Saya itu yang gendong bocah. Nah tempat berdirinya itu kami lihatin itu banyak runtuhan tanah kayak ini, kayak usuk-usuk plafon yang udah diinin pada rontok begitu kan. Dan baunya emang kayak gitu, apek banget. Akhirnya kita balik lagi ke kamar, terus beresin barang-barang yang bisa dibawa pada keperluan bayi lah, pokoknya terutama keperluan bayi. Keluarlah dari rumah di jam-jam sekitar 2:30 pagi, itu ke rumah paling dekat yang nyai tadi yang baik itu. Terus ngomong kejadiannya begini. Orang mungkin katanya, dia nggak percaya, nggak ada yang hal-hal kayak gitu, itu berangkat dari ketakutan kalian sendiri katanya seperti itu. Nah, itu malam itu ya paginya lah kami nginep di rumahnya adiknya mbahnya istri. Malam berikutnya kita balik lagi ke sana dan kejadiannya sama, sosok itu muncul terus dan bukan cuma satu. Kayak dia bawa kawan gitu loh. Ini kayaknya ditakut-takutin saya, kayak perasaan saya gitu loh, ditakut-takutin satu nggak mempan. Akhirnya dia bawa lagi yang lain dan sosoknya mirip sama-sama kayak gitu. Cuman yang paling jelas yang kayak yang pertama gitu. Dan akhirnya kami itu, singkat cerita aja ya mas, kami itu mutusin untuk keluar dari rumah itu. Dan ada tembusan dari salah satu tetangga lah ketika beli sayur istri, katanya itu rumah itu digadang-gadang bakalan ada yang pengen nempatin. Pasti dia yang gak suka. Tapi saya ngorek-ngorek ke tetangga, istri juga tak suruh nanya-nanya, gak ada yang berani buka. Takutnya mantak saya nanti yang diserang, katanya seperti itu. Ya perkiraan istri ya gak lain, saudara-saudaranya itu yang mau nempatin atau mau jual. Akhirnya kita cuman ada paling seminggu lebih sedikit, kita tuh berangkat ke Jakarta dari nol. Kami itu dilalanya di sana tuh dapat lapak jualan es kelapa. Berikut sekontrak-kontrakannya di situlah, bantuin. Dan dapat telepon nggak lama. Sekarang rumahnya lagi ditempatin. Yang nempatin nggak saya sangka sama sekali, ternyata nenek-nenek yang baik itu. Dan itu buat cucunya, salah satu cucunya. Dan konon katanya itu cucunya itu orang bisa lah seperti itu. Jadi kayak sengaja biar nggak betah atau apalah. Nah sampean nggak ada pengen itu kan haknya sampean, atau enggak lah biarin aja mas, ngalahi aja. Toh saya dapat gantinya juga di sini, bos saya baik.
ekonomi jalan begitu, katanya seperti itu. Ceritanya itu aja. Ternyata itu ya. Ya begitu, Bi. Iya. Yang dikirim ya sosok-sosok itu, sosok pocongan lah, seperti itu. Sampai sekarang berarti masih. Siapanya pocongnya? Iya si cucunya berarti. Oh, cucunya sampai sekarang masih nempatin. Tapi katanya sih ribut terus. Suami istri ribut terus begitu. Mas Edinya sendiri di Jakarta. Di Jakarta sampai sekarang. Baik, terima kasih. Itu aja Bro Ayung. Ya. Baik, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mas Edi ya. Jadi Mas Edi di Jakarta sana sama istrinya Teh Imas ya. Teh Imas. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf tentunya barangkali ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau tadi bercandanya itu keterlaluan gitu, terutama sama yang punya cerita ya. Itu spontan aja gitu ya. Mohon maaf. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jangan bosan-bosan pantengin Ngobrol. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.